Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Adriani. Saya berasal dari Sumatera Barat, dari Padang. Saya dilahirkan di Kota Padang pada 12 Januari tahun 1968. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Orang tua, ibu adalah seorang guru PNS, ngajar di sekolah Taman Kanak-kanak Yapi, Padang. Dan ayah saya seorang PNS yang bekerja di Departemen Penerangan. Dulu namanya Departemen Penerangan. Jadi masa kecil saya dari mulai lahir sampai tamat kuliah itu adalah di Kota Padang. Sebenarnya kami itu berasal dari daerah Maninjau, Sumatera Barat. Jadi orang tua saya merantau ke Kota Padang. Nah, kampung aslinya itu yaitu di Maninjau, Sumatera Barat. Nah, saya bersekolah di tempat ibu saya mengajar, yaitu di Yapi. Dari SD-nya SD Yapi Padang itu di daerah Purus 4 ya. Kemudian saya melanjutkan ke SMP, namanya SMP Negeri 7 Padang, itu di daerah Lolong namanya, di Kota Padang. Lalu tamat SMP saya melanjutkan ke SMA Negeri 2 Padang yang berada di daerah Purus ya, di dekat Banjir Kanal namanya. Kalau di Padang namanya Banda Kali ya. Nah, setelah lulus SMA, kemudian saya diterima di Universitas Andalas jurusan kimia, FMIPA kimia ya. Alhamdulillah saat itu saya adalah mahasiswa undangan dari SMA Negeri 2 Padang ke Universitas Andalas di jurusan kimia MIPA. Nah, pada saat di kuliah di kimia UNAN, jadi Universitas Andalas itu disingkat dengan UNAN gitu ya. Nah, pada saat menyelesaikan tugas akhir, saya memilih untuk melakukan tugas akhir di luar kampus, tepatnya yaitu di Puslitbang Migas, Lemigas ya, di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi, yang terkenal dengan namanya yaitu Lemigas. Lemigas ini berada di Jakarta, yaitu tepatnya di daerah Cipulir ya, Kebayoran Lama. Nah, saat itu tahun 1991, di mana saya waktu itu masih berstatus mahasiswa yang akan melakukan tugas akhir, yaitu semacam melakukan riset, kemudian ditulis dan dalam bentuk skripsi ya. Kalau untuk S1 skripsi, kalau S2 itu kan tesis ya.
Nah, itu singkat cerita, saya dengan beberapa teman saat itu berangkat dari Kota Padang ke Jakarta. Nah, kami waktu itu naik bus ya, naik bus. Seingat saya itu ada NPM namanya. Nah, setelah nyampe di Jakarta, kami ngekos ya di rumahnya Ibu Komariah. Nah, Ibu Komariah atau Ibu Kokom ini adalah PNS di Puslitbang Migas di Lemigas itu. Rumahnya di Komplek Lemigas Blok B di Jalan Panjang, dekat dengan kantor Lemigas sendiri ya. Jadi saya cuma jalan kaki dari rumahnya Ibu Kokom menuju ke Lemigas. Nah, setelah saya selesai dalam melakukan penelitian di Lemigas, kemudian saya balik ke Padang dan singkat cerita kemudian kami lulus dari Universitas Andalas, jadi mendapatkan ijazah S1 ya waktu itu. Nah, setelah saya lulus sarjana, kemudian saya balik lagi ke Jakarta, di mana tujuannya adalah untuk tentunya mencari pekerjaan ya. Itu tahun 1992 kalau tidak salah bulan Mei saya balik kembali ke Jakarta. Nah, setelah saya kembali ke Jakarta lagi untuk mencari pekerjaan, alhamdulillah saat itu Lemigas sedang butuh tenaga honorer ya untuk dipekerjakan di laboratorium. Nah, karena saya backgroundnya adalah kimia murni, kemudian mencoba melamar untuk menjadi tenaga honorer waktu itu, dan alhamdulillah diterima. Maka sejak bulan September tahun 1992 saya resmi bekerja di Lemigas sebagai honorer waktu itu. Dan pada bulan September itu juga ada pembukaan untuk lowongan menjadi PNS. Jadi saya ikut mendaftar dan ikut tes menjadi PNS. Jadi walaupun kita sudah honor, tidak langsung diangkat menjadi PNS, tapi tetap kita harus mendaftar dan diperlakukan sama ya dengan yang bukan honor. Kita dites, kemudian ada wawancara juga. Nah, alhamdulillah saat itu saya diterima juga sebagai PNS. Jadi pada tahun 1993 di bulan Maret saya diangkat menjadi CPNS ya, calon pegawai negeri sipil saat itu. Nah, akhirnya sampai sekarang saya mengabdi di Lemigas sebagai PNS atau sekarang istilahnya ASN ya, aparatur sipil negara. Nah, setelah beberapa tahun bekerja sebagai PNS di Lemigas, kemudian saya menikah dan saya mempunyai 2 orang anak. Sekarang sudah pada besar-besar ya. Yang pertama bernama Alif Ahsanil Satria, dipanggilnya Alif. Alhamdulillah
Alif lulus S1 dari UI, Universitas Indonesia, dan sekarang sudah bekerja. Kemudian anak saya yang kedua yaitu bernama Muhammad Valensi Azmi, dan sekarang sedang kuliah di Universitas Indonesia. Alhamdulillah, kedua anak saya adalah anak yang berprestasi untuk di sekolahnya. Mudah-mudahan kedua anak saya ini menjadi anak yang soleh. Itu doa dari kami orang tua, bahagia di dunia dan di akhirat, menjadi orang yang bertakwa dan sukses ya, dan diberikan kesehatan, diberikan nanti mereka keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya, pengalaman apa yang berkesan dalam hidup saya? Tentu saja dalam hal ini anugerah dari Allah untuk saya, dan sekaligus merupakan ujian hidup, yaitu dalam hal kesehatan ya. Nah, saya mempunyai banyak riwayat sakit. Yang pertama, saat baru diterima sebagai PNS di Lemigas, saya ingat tahun 1995, jadi setelah 3 tahun bekerja ya, waktu itu masih gadis ya, belum menikah. Nah, saya di Jakarta kan hidup sendiri saat itu. Nah, kemudian saya diberikan ujian oleh Allah saat itu, dapat sakit ya, sakit tipes. Nah, waktu itu karena saya sakit, kemudian saya balik ke Padang. Waktu itu udah mau lebaran sebenarnya, untuk bersilaturahmi dengan orang tua, berkunjung pada saat lebaran Idul Fitri. Tapi ternyata seminggu setelah lebaran kesehatan saya menurun, dan saya harus dirawat di rumah sakit M. Jamil di Padang saat itu tahun 1995. Nah, itu saya awalnya berpikir paling mungkin 1 minggu lah dirawat. Setelah itu saya bisa sehat, kemudian saya bisa kembali ke Jakarta. Nah, ternyata tidak seperti yang saya perkirakan. Jadi saya saat itu menderita sakit yang luar biasa sakitnya, dan luar biasa juga lamanya. Jadi saya total dirawat di rumah sakit 56 hari ya, hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan itu. Jadi mulai Idul Fitri sampai mau Idul Adha, sampai mau lebaran haji, itu baru saya keluar dari rumah sakit. Nah, saat itu memang kondisinya sangat lemah ya, untuk duduk, jangankan untuk berdiri, untuk duduk saja itu sudah tidak kuat. Nah, makanya lama di rumah sakit waktu itu. Itu pertama ya. Kemudian tahun 2001 99 ya, 99 2000 ya, sekitar tahun 99 saya kembali mendapatkan ujian. Saat itu saya sekolah ya, ngambil S2 di
Universitas Indonesia. Jadi saya mendapatkan istilahnya beasiswa ya dari Lemigas untuk melanjutkan S2 di Universitas Indonesia di MIPA Kimia ya. Nah, waktu itu saya sudah punya anak satu. Nah, pada saat kuliah itu kami ngontrak tuh di Lenteng Agung. Nah, rumah kontrakan itu sebenarnya sudah lama tidak ditempati ya. Jadi saat saya bersih-bersih rumah yang sudah kosong lama itulah mungkin saya terkena bakteri di tempat itu, sehingga saya saat itu menderita sakit tuberkulosis TBC ya. Mana saya saat itu punya anak kecil umur 1 tahun, si Alif umurnya 1 tahun, kemudian saya juga lagi sekolah ngelanjutin S2 gitu, dan kemudian saya mendapatkan sakit. Nah, itu memang ujiannya luar biasa juga bagi saya, karena saya harus bolak-balik tuh ke rumah sakit Fatmawati saat itu untuk berobat, dan juga saya harus menanggung sakitnya ya, yang batuk, kemudian sesak nafas, tidak selera makan, badan jadi kurus. Nah itu dan juga efek samping daripada obat-obatan yang diberikan dokter itu luar biasa, menyebabkan lambung saya akhirnya terluka ya, dimana saat itu pas buang air besar itu berdarah ya. Jadi pokoknya saya sangat menderita lah saat itu ya. Nah, setelah masa 8 bulan terlewati, akhirnya saya dinyatakan oleh dokter sembuh, alhamdulillah. Nah, setelah saya tidak minum obat-obatan yang untuk TB tadi, akhirnya berangsur-angsur lambung saya menjadi sehat kembali. Jadi memang efek samping daripada obat tuberkulosis itu yang menyebabkan lambung saya jadi terluka ya. Nah, itu tahun 99 sampai tahun 2000 ya, tahun 2000. Nah, kemudian tahun 2001 saya selesai kuliah di S2 di Universitas Indonesia. Nah, tahun 2002-nya alhamdulillah Allah kasih karunia saya melahirkan anak yang kedua, yaitu anak saya Ananda Muhammad Valensi Azmi, tanggal 19 Desember tahun 2002. Nah, ujian sakit berikutnya yaitu pada tahun 2016. Saat itu saya berusia 47 tahun ya. Tahun 2016 ternyata saya harus diangkat rahimnya, karena kata dokter ada semacam tumor yang ada di dinding rahim ya. Namanya, kalau istilah kedokterannya namanya lupa, endometriosis atau apa ya, lupa saya nama istilahnya. Jadi si tumor itu nempel di dalam dinding rahim. Jadi tidak bisa diambil, kecuali tidak bisa hanya tumornya yang diangkat, tapi semua rahimnya harus diambil gitu. Jadi akhirnya saya operasi saat itu 2016 di Rumah Sakit Fatmawati untuk operasi pengangkatan rahim ya. Ya alhamdulillah, setelah operasi kemudian
diperiksa dengan patologi anatomi atau di PA, hasilnya ternyata tumor jinak ya. Oh ya, baru ingat, namanya adenomiosis nama penyakitnya itu. Jadi ini adalah jenis tumor jinak, jadi bukan kanker ya waktu itu. Nah, setelah 2016, tahun 2017, nah ini yang luar biasa juga, sangat luar biasa ya. Setahun setelah operasi angkat rahim di tahun 2017, saya merasakan gejala benjolan di payudara ya. Nah, saat itu yang saya rasakan adalah sakit pada malam hari ya. Kalau siang waktu itu mungkin karena aktivitas banyak, kita tidak merasakan sakit. Nah, pada saat mau tidur itu saya merasakan suatu semacam sakit yang menusuk gitu di daerah payudara itu, dan rasanya menusuknya itu cukup tajam ya. Jadi belum pernah saya rasakan sebelum itu gitu ya. Nah, saya merasa tidak enak perasaannya. Mungkin Allah kasih petunjuk sama saya, akhirnya saya berobat. Waktu itu saya ke Rumah Sakit Kanker Darmais langsung ya, dengan biaya sendiri saat itu untuk pemeriksaan, karena kalau kita pakai BPJS untuk ke rumah sakit itu kita harus ngantri untuk jadwal ke dokter ya. Sedangkan saya kepinginnya cepat-cepat nih tahu ini penyakit apa yang saya derita saat itu. Nah, dari pengecekan dokter di Darmais, nah saat itu saya di ronsen, USG, kemudian mamografi ya. Nah, ketiga pemeriksaan tersebut mengarah kepada adanya tumor ganas ya. Pertama kali saya mengetahui kalau dicurigai itu tumor ganas, saat itu saya sendirian ya di Rumah Sakit Darmais. Perasaan saya sangat sedih tentunya ya, apa yang saya alami itu. Tapi dokter saat itu menyarankan untuk cepat-cepat dioperasi. Nah, singkat cerita, saat itu di Darmais juga antrian untuk operasi itu lama ya kalau kita pakai BPJS, dan kalau pakai uang sendiri juga cukup mahal saat itu. Nah, Allah kasih petunjuk sama saya. Akhirnya saya mencoba untuk berobat di Rumah Sakit Fatmawati saat itu ya, tahun 2017 bulan Agustus ya. Nah, kemudian data-data saya yang dari Rumah Sakit Darmais saya bawa ke dokter di Rumah Sakit Fatmawati. Dokter saya sampai sekarang ya, namanya Dokter Arif. Kemudian dari dokter saya disarankan untuk segera operasi. Nah, saya tidak mau menunggu lama, akhirnya saya operasi dengan biaya sendiri saat itu. Saya operasi bulan September tahun 2017. Lumayan lama operasinya. Setelah operasi kemudian dilakukan pemeriksaan di patologi anatomi. Ternyata memang jenis tumor yang ada di payudara itu adalah tumor ganas atau kanker ya. Nah, saat sesudah operasi itu sebenarnya saya berharap itu hanya tumor jinak ya, seperti saat waktu saya operasi angkat rahim atau adenomiosis tahun 2016.
Nah, saya mencoba untuk menenangkan diri dalam hati saya, kalau belum saatnya ajal, saya akan bisa melewati masa sulit ini dan bisa sehat kembali. Nah, itulah yang saya harapkan ya. Nah, setelah mengetahui kalau itu adalah tumor ganas, setelah operasi dan hasil PA menyatakan itu ganas, tentunya dokter meminta atau menyarankan untuk segera melakukan kemoterapi ya. Jadi meskipun tumor sudah diangkat, kalau itu adalah kanker, harus ada tindakan selanjutnya, yaitu kemoterapi. Nah, saya mengikuti apa yang disarankan dokter untuk saya. Nah, saya akhirnya melaksanakan melakukan kemoterapi untuk satu paket, yaitu 6 kali ya. Itu setelah operasi di September, 3 minggu ya setelah operasi itu langsung kemo pertama, dan selesainya itu bulan Februari, awal Februari 2017. Nah, itu kemo ke-6. Nah, apa yang saya rasakan pada saat kemoterapi itu luar biasa ya. Belum pernah sakit yang sesakit-sakitnya itu yang pernah saya rasakan adalah kemo itu. Obat-obat kemo yang sifatnya mematikan ya, mematikan sel-sel kanker. Tapi si obat ini juga akan mematikan sel-sel yang sehat. Jadi dia tidak bisa mengidentifikasi mana sel kanker, mana yang sel sehat. Pokoknya semua yang dia lalui itu akan rusak ya, selnya dimatikan. Nah, efeknya tentunya ke HB saya turun, kemudian juga sel darah putihnya juga turun. Nah, itu apa yang saya rasakan juga luar biasa ya. Di kemo kedua itu rambut sudah mulai rontok, serontok-rontoknya. Jadi kita ambil tuh dengan tangan, rambut itu akan terbawa oleh tangan itu, segenggaman tangan itulah. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk dibotakin aja biar nggak repot gitu ya, kalau kita tidur di bantal kita ketinggalan rambut. Nah, itu akhirnya biar bersih kemudian dibotakin rambutnya. Nah, kalau soal botak sih nggak masalah sebenarnya ya, tapi karena saya ada riwayat sakit mah itu dari lambung. Ternyata obat kemo ini menghantam juga lambung dan rasanya nano-nano ya, luar biasa. Tidak bisa diceritakan, dilukiskan itu rasa sakit yang dirasakan di saat kemoterapi itu. Nah, setelah menjalani kemoterapi 6 kali, saya dinyatakan saat itu tumornya sudah tidak ada ya, tetapi dokter bilang saat ini tumor ibu tidak terdeteksi lagi, tapi untuk ibu benar-benar dinyatakan bebas dari kanker itu paling tidak selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun kalau tidak ada indikasi tumornya tumbuh lagi, berarti itu dinamakan survivor ya, survivor untuk kanker. Nah, setelah kemo itu kita memang harus kontrol tiap bulan ke rumah sakit.
dan juga ada obat-obatan yang harus diminum tiap hari. Nah, efek samping daripada yang dirasakan yaitu ke tulang ya. Jadi obat-obat di samping obat-obat untuk anti kanker itu juga kita harus minum kalsium tiap hari. Nah, bagi teman-teman yang pernah atau yang sedang sakit menderita kanker payudara atau yang sedang menjalankan kemoterapi, tetap semangat dan berdoa kepada Allah untuk disehatkan kembali, dipanjangkan umur. Kemudian saat kemo itu kita harus makan makanan yang bergizi ya. Karena apa? Karena kita harus memulihkan kesehatan untuk bisa di kemo berikutnya. Jadi dari kemo pertama, kedua itu jaraknya kan 3 minggu. Nah itu 3 minggu itu benar-benar dimanfaatkan untuk kita mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian cukup vitamin, buah, sayur, dan untuk menaikkan HB ya, dengan kalau dulu pas HB saya turun itu dokter menyarankan banyak makan hati ayam ya, hati ayam atau hati sapi, karena itu dapat menaikkan lebih cepat hemoglobin HB. Di samping juga minum vitamin ya. Kemudian juga untuk darah putihnya itu saat itu juga sudah turunnya memang luar biasa juga ya, sehingga saya sempat tertunda kemo itu pada, kalau tidak salah kemo keempat itu HB saya udah sampai 9 kurang ya. Nah saya tertunda seminggu. Sebenarnya untuk kemo itu kita tidak boleh tertunda ya, jadi kalau bisa per 3 minggu itu badan kita bisa siap untuk di kemo. Nah untuk siap itu kita harus ngejar dengan makanan yang bergizi dan cukup vitamin, dan kemudian semangat berdoa. Nah itu untuk teman-teman yang sedang mengalami kemoterapi ya. Nah setelah saya berjalan 5 tahun sampai sekarang, alhamdulillah saya dikasih kesehatan sama Allah. Semua karena Allah, bukan karena saya hebat, bukan karena saya tabah atau apa, tapi benar-benar ini karena Allah. Saya diberikan kesempatan untuk hidup, untuk mendampingi anak-anak saya sampai saat ini. Alhamdulillah. Kalau ditanya apa rencana saya setelah ini, sekarang saya berusia 54 tahun, baru di Januari kemarin. Tentunya sebagai orang tua saya ingin anak saya selesai kuliah, bekerja, kemudian berumah tangga, menikah ya, dan kemudian untuk anak saya yang nomor 2 semoga cepat dilancarkan kuliahnya, sukses dan selesai tepat waktu. Kemudian cita-cita saya tentunya diberikan kesehatan juga, dipanjangkan umur, dapat berguna untuk keluarga, untuk anak dan suami saya, dan untuk beribadah tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, kenapa saya masuk di YouTube? Sebenarnya saya suka ya untuk menggabung-gabungkan suatu video itu atau mengedit video, dan juga mengabadikan kegiatan-kegiatan saya sehari-harinya, mulai daripada
kesukaan untuk memelihara tanaman. Sebenarnya suka ya, cuman kadang waktunya yang nggak ada gitu. Kemudian juga membagikan cerita kegiatan, nah itu sesuatu yang menyenangkan sebenarnya ya. Dan juga mengedit video itu terutama tuh saya suka gitu. Sepertinya itu salah satu hobi yang terpendam juga ya. Ya, saya berharap tentunya kehadiran saya di YouTube dapat memberikan manfaat untuk yang melihat video-video saya. Sebenarnya pinginnya sesuatu yang sifatnya menambah wawasan ya, tapi karena keterbatasan waktu, kesempatan, nah jadilah itu videonya apa adanya itu. Mudah-mudahan kedepannya bisa menyajikan video-video yang bermanfaat ya, yang bisa ada unsur-unsur pengetahuan di dalamnya, tapi juga enak untuk dilihat gitu ya, ditonton gitu. Itu harapannya. Nah, demikianlah cerita dari saya. Mudah-mudahan yang melihat video mengenal saya lebih banyak lagi. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian video-video saya ada banyak kekurangan. Untuk itu saya mohon maaf ya.